5 jurus selamat keuangan di masa pandemi COVID-19. Jadi saya akan membagikan 5 jurus dalam buat kita sehingga semua kita itu bisa selamat secara keuangan di masa pandemi ini. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini kita buat untuk membagi tips dan trik di dalam kelola uang, kelola manusia, dan kelola bisnis secara autopilot sehingga pemilik bisa jalan-jalan dan bisnisnya bisa jalan sendiri. Saya hari ini akan mengangkat satu topik dan topik ini juga mungkin saya kira bermanfaat buat kita semua, yaitu di masa pandemi ini. Jadi juga sering saya mungkin karena profesi juga sebagai seorang bankir, jadi mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelola uang. Kita sadari bahwa pandemi ini sudah berlangsung dari Maret 2020 sampai dengan saat ini yang kian tidak berhenti, malah timbul varian-varian virus yang berbeda, yang tren mungkin varian Delta bisa seperti begitu ya, dan telah banyak menelan korban, khususnya bukan korban jiwa saja, tapi korban di sisi keuangan juga sangat banyak sekali. Banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang kena PHK, dan banyak orang yang sama sekali tidak memperoleh penghasilan. Tetapi bagaimana caranya buat tetap bisa eksis, biar bisa tetap jalan roda perekonomian? Jadi kali ini mungkin saya mengambil satu topik, yaitu 5 jurus selamat keuangan di masa pandemi COVID-19. Jadi saya akan membagikan 5 jurus dalam buat kita sehingga semua kita itu bisa selamat secara keuangan di masa pandemi ini. Mungkin yang pertama saya berikan itu adalah antisipasi dan bukan bereaksi. Jadi saya takut di antara kita semua itu justru bukan mengantisipasi suatu hal kondisi keuangan yang akan terjadi, tetapi itu kita adalah sering bereaksi. Jadi kita cenderung dimaksa untuk bertindak secara panik terhadap merespon setiap situasi keuangan yang terjadi. Jadi contohnya begini, jadi kita itu diharapkan untuk memprediksi atau mungkin membuat satu perencanaan keuangan yang lebih detail, sehingga kita itu ada cadangan uang darurat, ada cadangan tujuan, ada cadangan pendidikan. Jadi kita mengantisipasi kalau misalnya terjadi PHK atau mungkin pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Jadi bukan bereaksi tiba-tiba lihat orang panik membeli sembako padahal kita punya stok masih banyak. Ujung-ujungnya kita akan terjadi bias terhadap pengelolaan keuangan kita. Jadi sekali lagi tips yang pertama adalah antisipasi bukan bereaksi. Tips yang kedua yang akan saya bagi pada hari ini untuk sahabat Dr. Broman itu adalah aset alokasi dan bukan spekulasi. Jadi aset alokasi ini artinya kita itu harus tahu dan paham dengan jelas alokasi aset-aset apa saja yang harus kita berikan. Jadi ada 5 aset di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan wajib kita miliki bila mana kita itu ingin mencapai financial freedom. Yang pertama itu adalah aset bisnis autopilot. Yang kedua itu adalah aset properti yang mampu memberikan arus kas positif. Dan yang ketiga itu adalah aset kertas dan aset komunitas. Yang keempat dan yang terakhir adalah aset kreasi, aset kreator ya. Mungkin ada 5 aset yang wajib kita miliki. Jadi bukan spekulasi. Misalnya saat ini kan banyak ya, saya sih termasuk yang moderate, jadi bukan terlalu agresif. Jadi untuk instrumen-instrumen yang sifatnya resiko terlalu tinggi sih saya tidak terlalu ikut, karena saya juga paham bahwa investasi yang kita tidak ketahui atau tidak kita pahami itu sama dengan judi. Jadi kalau misalnya yang kedua adalah aset alokasi bukan spekulasi. Jadi kita jangan ikut tren di dalam mengelola uang kita. Jadi pada saat sekarang orang main Bitcoin, kita juga masuk padahal kita nggak paham. Orang lain main saham, kita juga ikut tren masuk. Jadi jangan ya,
bukan tidak boleh, tetapi harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi yang ketiga adalah aset bisnis yang tahan krisis. Gimana Pak aset-aset yang tahan krisis? Mungkin sepanjang pandemi dari tahun 2020 sampai sekarang udah kita coba lihat ya, ada beberapa aset yang khususnya yang memberikan cash flow itu cenderung akan tahan terhadap krisis. Tapi tentu ya tetap karena peradaban ini silih berganti berubah, bisnis-bisnis tersebut juga harus bisa dilakukan inovasi terus. Misalnya contoh aset bisnis yang tahan terhadap krisis, mungkin aset laundry. Mungkin sahabat Dr. Broman juga bisa lihat untuk khususnya di Kota Batam ini pertumbuhan outlet laundry juga banyak, karena di saat krisis atau tidak, mungkin aset bisnis laundry itu adalah aset bisnis yang mampu memberikan cash flow tiap hari. Terus mungkin bisnis supermarket yang berkaitan dengan sembako, atau mungkin yang berkaitan dengan medical, atau berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok di masa pandemi. Mungkin aset bisnis tersebut lebih tahan krisis di masa pandemi sekarang. Yang keempat, selalu tingkatkan kapasitas diri, terus belajar hal-hal baru. Jadi saya juga sering sebut bahwa investasilah leher ke atas, jangan selalu investasi leher ke bawah. Leher ke atas ini dalam artian adalah kita continuous improvement. Jadi kita itu terus untuk mempelajari sesuatu yang baru sehingga lebih peka, lebih kompeten di dalam menghadapi situasi yang tidak normal. Jadi situasi yang selalu berubah, berhadapan terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya yang keempat, jurus yang saya berikan adalah selalu tingkatkan kapasitas diri. Jangan lupa alokasikan dana untuk Anda sendiri untuk meningkatkan kapasitas. Jadi jangan ragu-ragu, investasi terhadap kapasitas diri adalah investasi yang tidak pernah rugi. Yang kelima, antisipasi terhadap perubahan peraturan baru atau perubahan terhadap peraturan yang sudah ada. Jadi misalnya kondisi sekarang ini sedang pemerintah jalankan PPKM, berarti kita harus lakukan satu antisipasi bila mana PPKM darurat ini dari tingkat darurat menjadi lebih ekstrim lagi, atau mungkin PPKM ini cenderung turun menjadi level 4, sehingga selalu harus kita antisipasi terhadap peraturan baru pemerintah atau perubahan dari peraturan itu sendiri. Atau bisa jadi di beberapa bulan lalu juga ada kebijakan pemerintah bahwa untuk memiliki otomotif dilakukan pembebasan pajak bagi yang membutuhkan pemilikan terhadap otomotif misalnya. Terus juga mungkin barusan juga yang belum melakukan vaksinasi misalnya tidak boleh naik pesawat. Nah, itu adalah upaya-upaya atau mungkin perubahan aturan pemerintah yang selalu kitanya harus sigap ya. Dan saya kira untuk mengetahui informasi-informasi baru, kondisi sekarang itu mudah ya. Di media sosial maupun di dunia digital itu sudah sangat banyak tersedia informasi-informasi seperti itu. Mungkin itu 5 jurus selamat keuangan di dalam masa pandemi. Salam Dr. Broman, semoga kita semua selalu diberkati, sehat, bahagia. Untuk memberikan motivasi buat kami, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, komen, share, dan juga like bila mana memberikan masukan buat kami, sehingga kami termotivasi untuk terus memberikan konten kreasi yang berguna sebagai inspirasi di dalam peningkatan aktualisasi diri sahabat Dr. Broman semua. Terima kasih.